Halo Cuminger dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Saya Bernard, senang sekali dapat ketemu lagi dengan teman-teman di channel favorit khusus mancing cumi, Nyumi Nyo. Oke, teman Cuminger, hari ini khusus saya bikin konten video Q&A, question and answer. Jadi banyak dari teman-teman subscriber yang bertanya seputar dunia mancing cumi di channel saya. Jadi hari ini saya akan membacakan dan menjawab semua pertanyaan yang masuk di halaman komentar di channel Nyuminyo. Oke teman, buat yang sedang melihat tayangan video ini tapi belum klik tombol subscribe dan loncengnya, silakan diklik dulu agar nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi untuk video-video mancing cumi yang terbaru. Oke, kita santai nih. Ini kita sedang berada di Pulau Onrus. Jadi saya bersama teman partner saya nih, partner setia Sena. Jadi kita ini sedang santai istirahat habis makan siang sambil kita ngeteh sama ngopi. Oke, teman Cuminger. Jadi ini ada pertanyaan pertama nih dari Dapur Linafong. Enakan mancing ikan atau cumi? Apa alasannya? Nah, kalau saya dulu saya mancingnya ikan beronang. Saya juga garonger, mantan garonger dulu. Jadi saya dulu mancing beronang juga. Cuma karena sudah nggak kuat lagi, mata saya udah nggak kuat lagi lihat pelampung sama berat megang itu joran tegeknya, akhirnya saya pindah ke mancing cumi. Apa alasannya kenapa saya suka mancing cumi? Karena pertama saya mancing cumi itu santai, ya kita nggak repot cari umpan, kita nggak repot menyiapkan mata kail apa segala. Karena kalau kita mancing cumi, kita cuma praktis, kita hanya butuh siapkan bermacam ukuran dan bermacam warna dari egi atau umpan cumi atau orang suka bilang kapela. Nah ini praktis. Nah ya paling kita resikonya kalau nyangkut hilang, beli atau kita bikin lagi gitu. Tapi kita nggak repot gitu. Habis mancing kita tinggal cuci, kita bersihkan, simpan. Mau berangkat tinggal bawa. Jadi kita nggak usah repot harus menyiapkan umpan, segala umpan hidup, udang atau ikan teri atau apa. Ya itu satu alasan kenapa sekarang saya lebih suka mancing cumi. Alasan kedua, karena menurut saya cumi dagingnya enak.
Nah, tidak ada tulangnya. Mau dimasak apapun enak. Mau digoreng tepung, garing, mau pakai ditambahin kecap, saus, apa segala, nikmat. Nah, itu kenapa sekarang saya lebih fokus mancing cumi. Oke, teman. Nah, itu yang pertanyaan pertama ya. Nah, terus ini ada dari Gali Permana. Cumi yang terberat yang pernah saya dapat berapa kilo Om dan lokasi mancingnya di mana? Kalau cumi yang paling terberat saya pernah dapat itu 800 gram, belum sampai sekilo. Saya dapatnya di sini, di Pulau Onrus. Di Pulau Onrus. Nanti saya kasih lihat fotonya ya. Nah, nah yang seperti ini fotonya nih. Lokasi mancingnya di Pulau Onrus. Nah, itu saya juga nggak tahu kebetulan atau bagaimana. Saya dapatnya di situ. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan juga lagi dari penyu atau penyu lah bacanya ya. Ciri-ciri lokasi yang banyak cuminya. Sama berapa kali biasanya casting baru dapat cumi. Nah, mungkin teman saya nih giliran yang jawab nih ya. Nah, ini Sena yang jawab ciri-ciri lokasi yang banyak cuminya di mana nih? Oke, teman-teman Juminyo, untuk kita diagnose lokasi di mana yang banyak itu kita harus lihat kedalaman dulu. Kedalaman airnya berapa. Cumi itu kalau yang ukuran sedang itu antara 3 meter sampai 4 meter. Terus harus ada struktur, misalnya batu atau tanaman-tanaman rumput laut. Kalau ada, berarti kemungkinan mereka berlindung di situ ada. Nah, kita lihat juga kuncinya itu kualitas air. Kalau kualitas airnya kurang bagus, warna egi harus disesuaikan, atau kita pindah ke tempat yang agak lebih bagus. Jadi untuk diagnosnya itu pertama kualitas air, kedalaman, sama struktur. Kadang-kadang juga cumi itu mau ada di tempat yang nggak ada struktur, cuman itu mungkin biasanya kita bilang tuh cumi lagi pindah, lagi migrasi dari satu pulau ke pulau lain. Cuma kalau dia di tempat di sarangnya itu, dia berada di batuan atau di daerah yang ada banyak rumput lautnya. Gitu Nah, aja. itu jawabannya untuk yang penyu. Mungkin saya bisa tambahkan juga untuk cumi dia biasanya domisili. Jadi kalau kita mancing cumi itu misalnya di satu spot udah kita berulang kali casting, casting tidak ada gitu sambaran, ya lebih baik pindah, lebih baik pindah karena udah pasti itu kosong, tidak ada cuminya, tidak ada penghuninya. Jadi itulah mancing cumi itu lebih banyak kita move, bergerak, cari lokasi. Berapa kali biasanya casting baru dapat cumi? Nah, ayo gimana nih, Sen? Waduh, kalau berapa kali itu biasanya agak sulit dijawabnya ya. Karena kalau kita udah untuk pertama mungkin kita bisa 5-4 kali kita cast pakai dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kalau emang kosong ya kita geser. Karena biasanya kalau cumi aktif berburu, dia nggak butuh waktu lama. Dia akan mengejar Egi. Gitu aja. Nah, ya. Jadi untuk berapa kali casting itu kita juga tidak bisa memperkirakan. Kadang kita sampai 5-10 kali lempar baru ada sambaran. Kadang juga kita baru lempar casting sekali langsung disambar. Mungkin pas kita casting lempar itu pas Egi atau kapela kita ini jatuhnya pas di depan mukanya cumi. Nah, itu disambar juga. Jadi ya susah ditebak ya. Berapa kali casting baru disambar. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Ini ada pertanyaan lagi dari Gali Permana nih. Dia nambah nih. Ada berapa macam teknik memancing cumi serta alatnya apa aja? Nah, mungkin Sena lagi nih yang jawab nih. Ada Kalau berapa macam berapa teknik macam mancing cumi dan alatnya apa aja? Kalau mancing cumi itu basic, itu pertama kita bisa chute, itu kita mancing di kapal atas ke bawah.
Maksudnya kita pakai Apollo istilah di sini apa ya? Iya, betul, Apollo, Apollo. Apollo kita pakai spinning apa? Joran spinning atau joran bait casting dari kapal pakai lampu. Itu satu lagi land base untuk kejar sotong atau cumi karang atau bisa juga dari boat. Jadi basically dibagi jadi dua. Jadi, Garis besarnya dua. jadi bisa saya tambahkan teknik mancing cumi cuma ada dua, land base. Artinya land base itu kita Dari darat atau dari pantai. Kita berdiri di pantai, berdiri di batu karang. Artinya kita land base, berdiri. Sama kita ngapung. Ngapung. Jadi kita mancing cuminya di perahu di tengah laut. Nah, terus mengenai umpan ya. Umpannya itu kalau menurut saya pertama kalau land base ya biasa kita pakai umpan cumi egi atau kapela seperti ini. Nah, kalau untuk kita ngapung di tengah ada dua caranya. Kita pakai umpan cumi seperti tadi saya bilang yang sute itu, jadi kayak model Apollo juga bisa, yang tipenya model Apollo. Nah, gambarnya seperti ini. Itu mancingnya ngapung. Atau ada satu lagi yang teknik paling kuno sekali. Jadi saya pernah lihat orang mancing itu pakai mata kail panjang, ada batangnya, lalu ada bawahnya ada mata kailnya. Contohnya seperti ini. Nah, batangnya itu nanti ditancapkan udang. Jadi dia juga pakai semacam umpan hidup. Mau pasang udang atau mau pasang ikan teri. Nah, dia juga turunkan ke air. Tapi ya itu harus ngapung di tengah. Tidak bisa kita land base dari pantai lempar pakai cara umpan cumi seperti itu, tidak bisa. Jadi harus di perahu ngapung. Ya. Jadi teknik mancing cumi ya cuma dua, land base sama ngapung. Variasinya lebih banyak di kapal. Kalau di kapal ada sute, tipran, omorik. Banyak lah. Kalau di kapal tuh aplikasinya lebih luas. Cuman paling simple land base. Nah, oke. Jadi begitu penjelasan dari saya. Ini ada satu lagi dari Fahan Akbar. Tackle-nya belum Pak. Kalau oh ya, kita tambahin lagi ya yang dari Gali. Serta alatnya apa saja alat-alatnya. Alat-alat mancing cumi maksudnya ya paling kita siapkan joran khusus cumi. Joran khusus cumi. Kalau teman cuminger tidak mau repot, dia beli joran yang memang sudah ada label squid atau apanya, label cuminya Egi, ada tulisan Egi atau squid, ya sudah. Tapi kalau misalnya teman cuminger cuma punya UL, cuma UL ya bisa. Boleh pakai antara yang 3 sampai 6 lip ya. Iya, 3 sampai 6 lip itu masih bisa lempar 2,5. Nah, panjang ya antara 2 meter sampai 260 cm boleh gitu. Pilih yang modelnya sambung 2 gitu. Jangan cari model yang antena atau travel atau yang single rod, ya janganlah, pakai yang travel juga nggak direkomend karena terlalu banyak, terlalu kaku. Nah, juga jangan yang model travel yang sambung susun 4, repot lah gitu. Jadi kalau kurang kelenturannya kurang. Senar gitu. PE 05 sampai 08. Nah, kalau PE merek bebas, tapi untuk ukuran cari yang dari 04 sampai 1 lah. 04 sampai 1. Cuma kalau pribadi saya sering pakainya 06 atau 08. Nah, kalau untuk leader gimana? Kita leader pakai fluorokarbon dari 10 pound, 10 lip sampai 15 lip. Nah, kalau leader pakai yang 10 lip sampai 15 lip. Fluorokarbon, jangan nilon. Gitu. Snap bebas. Kalau snap ya bebas, tergantung selera lah. Ya. Terus apa lagi? Terus reel palingan sih Pak. Reel. Nah ya, reel untuk merek bebas lah ya. Ukuran yang penting. Nah yang penting ukuran jangan terlalu besar, jangan terlalu di atas ukuran 3.000, 5.000 sampai 10.000, jangan lah. Ya. Berat. Nanti keteknya pegel. Nanti jadi adera ya. Jadi cukuplah pakai yang 2.000 atau yang 1.000 cukup. Ya. Terus kalau bisa cari reel yang spoolnya juga jangan yang dalam lah. Ya. Yang shallow, yang dangkal. Ya. Jadi nggak perlu harus butuh PE yang
panjang sampai 200 meter, nggak usah. Karena kita mancing cumi itu kita lempar paling jauh juga casting 50 meter. Ya, Itu juga udah bagus susah banget. lemparnya 50 meter, udah capek gitu. Jadi untuk 100 meter dalam satu gulungan spoolnya itu udah cukup saya rasa gitu. Oke teman-teman, kita lanjut nih. Ada pertanyaan yang terakhir dari Farhan Akbar. Spot favorit sekitaran Pulau Seribu. Nah, tergantung teman-teman ya. Kalau dananya lebih, ya bisa pergi ke pulau-pulau yang agak jauh gitu. Seperti ke Pulau Pramuka, ke Pulau Harapan. Tapi kalau buat teman-teman yang istilahnya budgetnya terbatas dan waktu terbatas juga, ya cukuplah ke Pulau Onrus. Ini Pulau Onrus is the best buat mancing cumi. Tempatnya santai, rindang, tidak terlalu luas pulaunya. Pulaunya tidak terlalu luas, fasilitas WC, MCK-nya ada, dari transportasinya juga mudah. Dari kita berangkat biasa dari Kamal, kita banyak kapal-kapal ojek reguler yang ke Pulau Onrus. Tarifnya juga murah, cuma 40.000 PP. Masuk pulaunya, bayar retribusi tiketnya 5.000. Jadi ya lumayan. Disinilah favorit tempat saya dengan Sena suka ngetem mancing cumi santai di sini. Bisa mancing mulai pagi, siang, sore sampai malam di sini. Dan lumayan aman. Tapi kalau misalnya teman mau ngapung juga banyak spot-spot yang dekat di sini seperti di Karang Nirwana, di Karang Pasir, Karang Jembatan, bisa naik perahunya dari Muara Baru juga bisa. Jadi untuk mancing cumi banyak spot-spotnya di sini. Tinggal teman-teman cuminger pilih mau land base atau mau ngapung, tergantung kekuatan badan ya. Ada teman saya juga yang nggak kuat ngapung, tapi kuat mancing di land base, kuat begadang, ya udah mancing di pulau. Begitu. Sesuaikan budgetnya dan waktu. Oke, teman cuminger, saya rasa demikian cukup beberapa pertanyaan yang masuk yang bertanya kepada saya tentang seputar dunia mancing cumi. Buat yang belum sempat bertanya, silakan komen aja di komentar di bawah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, teman cuminger, sampai jumpa. Salam dunia hitam. Srot.